Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 23 ayat 23 sampai 26. Janganlah munafik, Yesus tidak suka. Matius melanjutkan kisah tentang kecaman-kecaman yang dibuat oleh Tuhan Yesus terhadap para ahli Taurat dan kaum Farisi di bab ke-23 ini. Untuk memahami perikop ini, marilah hening sejenak kita memahami secara global. Hal pertama yang kiranya perlu dikoreksi Tuhan Yesus adalah kemunafikan kedua kelompok Yahudi yang menduduki kursi Musa. Mereka mengklaim diri sebagai rabi, bapa, dan pemimpin. Ya, harus diakui bahwa pengajaran mereka sangat bagus karena berdasarkan Taurat Musa. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka jauh dari wajah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus membuka pikiran para muridnya agar tidak berlaku demikian. Mereka dianjurkan Tuhan Yesus mengikuti pengajaran mereka, bukan perbuatannya. Para murid juga diharapkan menjadi pelayan yang baik dan rendah hati. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Setelah mengimbau para muridnya, Tuhan Yesus melanjutkan dengan kecaman-kecaman terhadap para ahli Taurat dan kaum Farisi. Kecaman-kecaman ini dapat kita baca pada bab 23 ayat 13 sampai 36. Ada 7 kecaman yang diucapkan Yesus pada waktu itu. Ayat 13, ayat 15, ayat 16 sampai 22, ayat 23 sampai 24, ayat 25 sampai 26. Ayat 27 sampai 28, ayat 29 sampai 30. Nah, perikop kita hari ini termasuk pada kecaman 4 dan 5. Untuk kecaman 4 pada ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa celaka bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena persepuluhan dibayar, tetapi hak utama yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan diabaikan. Penghayatan mereka akan hukum Taurat hanya pada level eksternal, sedangkan inti terpentingnya tidak dihayati, yaitu 3 nilai atau triade moral, yakni keadilan, relasi dengan sesama, belas kasihan, mengikuti kehendak ilahi atau hesed, kesetiaan, berpegang teguh pada janji seperti yang dibuat Tuhan dengan kebenaran sejati atau emet. Kesetiaan, fidelity, yaitu berhubungan dengan iman kepada Allah. Tentang keadilan di dalam kitab Perjanjian Lama kita dapat menemukannya dalam Amos 5 ayat 24, Hosea 4 ayat 1 dan 2. Nah, ini boleh juga disebut triade yang meringkasi seluruh hukum Taurat. Ketiga hal ini sangat penting dalam membangun relasi yang baik dengan sesama. Kecaman kelima yaitu ayat 25 sampai 26. Yesus mengatakan bahwa mereka celaka bagi para ahli Taurat dan kaum Farisi karena membersihkan bagian luar cawan dan pinggan saja. Ini adalah kecaman terhadap kemunafikan mereka
yang lebih memprioritaskan urusan lahiriah belaka dengan ketakutan bahwa kalau mereka tidak berhati-hati, mereka akan terkontaminasi dengan hal-hal kotor, padahal di dalam hati mereka juga sudah kotor. Jadi di luar diri mereka kelihatan bagus, bersih, rapi, tetapi bagian di dalamnya kotor. Mengapa? Karena semua yang mereka makan dan minum juga berupa rampasan dan kerakusan. Jadi bagi Tuhan Yesus, hal yang terpenting adalah kemurnian hati. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus dalam bacaan Injil meminta kita bermetanoia atau bertobat, semangat mengubah kiblat hidup sebagai pengikut Kristus dengan menjaga kemurnian hati kita. Hidup akan lebih berarti bukan karena penampilan casing diri kita, tetapi yang terpenting adalah jati diri. Maka hendaknya hidup kita disokong oleh triade keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Rangkaian sabda celaka ini ditutup dengan ratapan mengenai Yerusalem ayat 37 sampai 39. Kemunafikan pemuka agama ini telah menggerogoti juga umat Tuhan. Betapa dahsyatnya hukuman yang akan menimpa pemimpin yang pada akhirnya menjadikan pengikut mereka jahat, bahkan lebih jahat daripada mereka. Lihat ayat 15. Maka jauhkanlah diri kita dari kemunafikan dan legalisme yang pada akhirnya dapat menghancurkan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.